Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali ya. Kita akan melanjutkan sesi sebelumnya ya. Waktu itu kita membahas terkait dengan CMS atau Content Management System. Kemudian di minggu selanjutnya kita berbicara terkait beberapa kelebihan dari CMS dan bagaimana fitur-fitur yang dimilikinya. Ada WordPress, ada WooCommerce, bawaannya ya gitu ya, built-innya, ada PrestaShop, ada Wix.com dan sebagainya. Itu memiliki kelebihan masing-masing. Nah, kali ini kita akan coba membuat satu e-commerce dengan menggunakan PrestaShop ya. Ini sangat membantu sekali untuk bisnis kalian. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya tentunya kalian harus mempersiapkan beberapa hal yang harus disiapkan ya. Yang pertama kalian harus tentunya menyiapkan sebuah komputer dulu nih. Siapin komputer dengan spek yang cukup mumpuni ya, karena cukup lumayan nih membutuhkan memori ya. Yang kedua kita harus punya server. Karena sebelumnya kita kan sudah belajar hosting ya di internet gitu, di beberapa web host. Nah, untuk sementara karena kita tidak punya hosting online, jadi kita akan menggunakan localhost. Nah, localhost ini, server localhost ini kita bisa menggunakan salah satunya adalah XAMPP ya. Nah, sekarang kita nanti akan coba install server lokal atau XAMPP. Saya ajarkan dari situ ya. Nah, setelah kita melakukan instalasi XAMPP, kemudian baru kita akan download PrestaShop-nya ya dari situs resminya. Ada yang terbaru versinya, nanti kita lihat ya. Nah, di sini juga perlu diketahui bahwa spesifikasi untuk PHP-nya harus memenuhi spesifikasi kebutuhan dari PrestaShop-nya. Baik, PrestaShop adalah salah satu content management system yang sangat mudah untuk membantu dalam bisnis kalian ya. Kita mulai saja ya. Jadi pertama kalian coba buka Google ya. Kita buka Google dulu, ketikkan XAMPP download seperti itu. Nanti kita akan ambil untuk yang Windows 10 ya. Karena sekarang semua rata-rata pakai Windows 10. Oke, kita tunggu sebentar. Kemudian nanti akan ditampilkan begini, kita klik download XAMPP di sini. Seperti ini. Oke, kemudian akan ditayang seperti ini. Ini ada XAMPP untuk Windows ya, ini untuk yang 64 bit ya. Kalian bisa pakai yang 32 itu udah jarang sekarang ya. Jadi rata-rata 64 bit. Ini ada yang terbaru ya. Nah, ini untuk di Linux kalau di rumah menggunakan Linux. Nah, ini untuk di OS. Ya, kalau menggunakan Apple, kita akan pilih yang versi terakhir aja ya ini. Oke, kita download. Nah, kita tunggu. Nanti otomatis akan terdownload ini ya. Nah, ini sedang di-download versi terbaru dari XAMPP. Oke. Nanti kita akan tunggu sampai dengan 100%. Ini lumayan lama juga ya. Oke, setelah 100% nanti kita buka di Explorer, ada di download. Nah, ini kita klik 2 kali saja untuk instalasi, gampang banget. Kita klik 2 kali. Kemudian kita tunggu ada informasi selanjutnya, kita klik OK saja ini ya. Nah, kita klik next. Nah, kemudian kita lihat di sini semuanya sudah tercentang. Kita klik next saja ini ya. Kita klik next. Kemudian kita pilih folder penyimpanan exam. Terserah kalian mau dicek boleh, kalau saya di D ya biasanya supaya lebih aman terpisah dari program ya. Kita pilih di D. Nah, kita pilih seperti ini, kita OK. Kemudian kita ketikkan di sini exam pp gitu ya. Nah ini untuk foldernya, oke. Nah, kita tekan next saja begitu. Bahasa Inggris boleh, cuma ada 2 di sini ya. Kita next aja ya. Nah, kita tunggu sebentar. Ini proses install agak sedikit lama, lumayan ya. Kita tunggu, kecuali kalau komputernya kenceng ya. Setelah kita install, nanti akan membentuk folder secara otomatis di D begitu ya. Nah, ini selesai. Nah, ini komplit ya. Sudah komplit. Kita bisa langsung ditayang cPanel-nya atau nggak usah, kita bisa langsung aja ya, kita klik aja di sini, kita klik finish. Oke. Nah, nanti inilah cPanel dari
exam pp atau kita sebut dengan exam control panel ya, ini versi 3.3. Nah ini kita klik start aja Apache-nya, ini untuk servernya ya teman-teman. Nanti ini ada MySQL itu untuk database-nya. Nah nanti beda lagi kalau yang kemarin kan kita di hosting ya. Nah kita klik start aja begitu ya, nanti dia akan aktif warnanya hijau seperti ini. Ini portnya juga otomatis. Nah ini yang dibawa fasilitas lain, ada Tomcat, ada Mercury, Gila, ini kita jelaskan kemudian. Di sebelahnya ada tombol-tombol lainnya, ada admin, ada config gitu ya. Nah, ini nanti fungsinya untuk setting-setting ya. Oke, ini banyak tombol-tombolnya. Nah setelah selesai seperti ini sudah aktif, berarti kita servernya. Nah selanjutnya kita akan coba cek di D-nya apakah sudah masuk ya. Nah nanti kita masuk ke sini ada folder exam. Nah ini kebetulan Bapak nih sudah menginstal beberapa exam beberapa kali ya. Nah ini kita yang terbaru tadi, ini yang besar ya tulisannya. Oke. Nah kita kalau klik 2 kali nanti di sini ada beberapa folder banyak. Dan ke bawah ini ada file exam control. Nah ini ya yang kalau Anda membukanya manual, tadi kan otomatis ya. Nah ini kalau manual klik aja di sini 2 kali. Nanti muncul lagi seperti ini, kira-kira begitu ya. Oke. Nah kalau sudah bisa sampai sini, berarti kalian sudah aman, sudah punya server ya. Kita klik admin untuk mengecek apakah server kita sudah jalan atau belum. Nah ini ketika muncul seperti ini artinya sudah aktif ya. Nah ini kita klik admin untuk yang database-nya ya. Nah ini database-nya juga sudah aktif. Ini kalau melalui alamat localhost my php admin ya, php admin, nah, gitu ya. Ini database-nya sudah aktif seperti ini. Nah ini kalau kita mau bikin database kita akan create di sini begitu. Oke, ini sudah aktif semuanya, sudah ready. Nah, kalau sudah semuanya aktif, maka selanjutnya kita buka Google lagi ya guys. Nah, nanti di sini kalian akan download PrestaShop ya gitu. Nah, kita download di sini ya. Ada yang terbaru loh ini. Nanti klik ya. Yang ini yang 804 ini, klik aja. Oke, kita klik. Kita pilih yang available ya, ini yang atas. Nah, klik ya. Nah, tunggu sebentar. Ini akan ditayang seperti ini. Ini ada PrestaShop 804 ya. Kalian geser ke bawah. Seperti ini kita geser. Nanti ada tombol download. Nah, ini dia download PrestaShop 8.0.4. Anda klik aja di sini, klik. Begitu, tunggu sebentar agak loading. Nah, akan muncul seperti ini, nanti ada download ini ya sampai dengan 74,4 MB ini ya. Teman-teman kecil lah ya. Nah ini pilih yang zip ya. Nah setelah dapat zipnya, ini sudah dapat zipnya, kita ekstrak zipnya, kita copy dulu, masukkan ke exam pp, jangan lupa masuk exam pp, terus masuk ke htdoc. Nah, habis itu kita paste, bikin folder dulu ya. Mending kita bikin folder dulu, bikin folder misalnya Wahyu Shop misalnya, kita bikin folder sini Wahyu Shop ya, Wahyu Shop. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam Wahyu Shop ya. Nah ini kita masukkan ke dalam exam pp, buka lagi htdoc, ada Wahyu Shop, gitu. Nah nanti di dalam sini baru kita paste. Oke, klik kanan, paste. Nah kita tunggu sebentar prosesnya. Nah ini sudah kita paste yang tadi kita download. Kemudian kita extract here ya, extract here. Oke. Nah, tunggu bentar. Setelah itu akan muncul PrestaShop. Ini kita ekstrak lagi. Kemudian ada installer dan index. Ya, PrestaShop kita ekstrak kembali ya guys. Di sini aja ekstrak here juga ya. Ekstrak here. Kita tunggu sampai dengan selesai. Ekstraknya cukup lama ya. Ini ekstraknya harus bersabar. Tergantung komputer kalian ya. Nah, ini dia sudah selesai. Kita cek paling bawah. Yang masternya bisa kita hapus saja ya teman-teman. Ini supaya nggak terlalu besar memakan memori. Kita hapus, baru kita buka ke ini exam control panel, kita start kembali seperti tadi, aktifkan lagi servernya seperti ini. Nah setelah aktif baru kita masuk ke localhost atau tekan tombol admin tadi ya, localhost. Nah ini masukkan alamatnya tadi ada di Wahyu Shop gitu ya, tekan enter, kita tunggu sebentar, akan proses instalasi. Nah ini sedang loading. Nah ternyata ada error guys. Nah ini kalau error seperti ini berarti ada extension yang harus diaktifkan di php adminnya ya, di php.ini ya, maaf. Kita buka dulu kontrol panelnya seperti ini ya. Setelah kita buka, kita matikan dulu servernya ya, baru kita klik config.
kita pilih php.ini ya. Nah, nanti di sini kita akan searching extension untuk zip. Jadi harus dihidupkan dulu gitu lah ya, diaktifkan dulu. Oke, kita cari zip ya. Fine. Nah, ini kita ketemu ya. Nah, cara mengaktifkannya gampang ya, teman-teman, tinggal menghilangkan titik koma yang di depan begini. Hilangkan, baru kita simpan gitu ya. Nah, seperti itu saja, gampang. Cancel dulu ya, guys. Terus kita file save. Nah, setelah kita save, selanjutnya kita aktifkan kembali ya ini mode restart tadi berarti ya, kita aktifkan kembali. Setelah aktif warnanya hijau berarti dia sudah terrestart. Oke, setelah itu kita coba lagi refresh. Nah, kita refresh, kita tunggu sebentar, dia akan melakukan instalasi. Nah, ini ya sudah terjadi instalasi. Kalian pilih bahasa. Nah, ini bahasanya bahasa Inggris seperti ini. Kita bisa cari bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Cari di sini ada bahasa Indonesia, kalian pilih bahasa Indonesia. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita tunggu sebentar tombolnya. Nah, ini ya, klik berikutnya. Nah, ini sudah berubah ya, ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia nih. Selamat datang di instalasi PrestaShop 8.0.4 gitu ya. Ini semuanya udah bahasa Indonesia. Klik berikut. Nah, tunggu sebentar, loading, harus sabar ya. Oke. Nah, nanti akan muncul begini, license ya. Lisensi ini biasanya kita baca ini sampai dengan di bawah. Nah, ini kesepakatan ya, kita menggunakan PrestaShop. Biasanya kita langsung checklist, saya setuju dengan syarat yang ketentuan yang di atas. Kita klik, kita geser ke bawah, kemudian kita tekan tombol berikutnya, begitu ya. Nah, ini ada yang harus diperbaiki. Ternyata di sini ada apa? NTL, harus ada NTL ya. Nah, seperti ini ya. Kita klik, kita save, baru kita masuk lagi ke start. Ini kita mulai lagi ya, karena tadi ada yang merah di sini ya. Ada yang harus kita perbaiki tadi, NTL ya. Seperti tadi caranya ya, guys. Kita pilih config php.ini. Nah, ini nanti kita akan hilang nih. Yang ini, yang ekstensi. Ya, ini kan hilang tuh ya, jadi hilang ya. Karena tadi kita sudah hidupkan kembali ekstensi NTL-nya ya. Oke, ada error lagi satu lagi, kita kembali lagi ke sini, kita stop lagi, kita config lagi, masuk lagi ke php.ini. Kalian cari lagi yang bikin error tadi ya, yang GD, ada GD-nya ya. Kita cari ekstensi yang ada GD-nya. Nah, ini dia. Nah, ini ekstensi yang ada GD-nya, kalian hilangkan juga titik komanya ya, sama, kita simpan, save, baru kita nyalakan kembali. Nah, ini kan nyalakan kembali, start, kita klik start. Tunggu sebentar, setelah aktif semuanya baru kita refresh kembali. Nah, ketika kita perbarui informasi, klik perbarui informasi, maka GD library tidak tersedia akan aktif ya. Nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, sudah diverifikasi kompatibilitas Photoshop. Nah, ada klik berikutnya ya. Klik tombol berikutnya untuk mengkonfigurasi lebih jauh tentang informasi toko ya. Jadi ini udah sukses sampai sini. Nah, ini informasi tentang toko kita. Nah, nama tokonya apa? Misalnya contohnya Wahyu Online Shop, misalnya begitu ya. Oke, Wahyu Online Shop. Nah, kegiatannya apa nih? Kegiatannya misalnya mau jualan baju misalnya ya. Kita geser ke bawah. Begitu. Di sini ada pakaian dan aksesoris ya. Kita pilih aja pakaian dan aksesoris, oke. Kemudian negaranya kita pilih Indonesia ya. Nah, kalian di mana terserah, bebas ya, Indonesia. Nah, zona waktunya sesuaikan. Kita kan zona waktunya Asia ya, Jakarta ya. Cari Jakarta ke atas. Coba kita cari ke atas, ada nggak? Terus. Ya, kita temukan Jakarta, Asia, Jakarta. Nah, ini ada ya, guys. Nah, ini Anda pilih. Nah, ini untuk aktivasi SSL ini untuk security, biarkan default aja dulu, tidak ya, guys. Oke, nah, nama depannya masukkan, misalnya di sini Wahyu Nurjaya misalnya ya. Wahyu Nurjaya, oke. Nama belakang saya WK ya, sesuai perkenalan kita waktu itu ya. Emailnya masukkan yang valid ya, teman-teman. Email yang valid. Kemudian password toko ini minimal 8 karakter ya, minimal 8 karakter, dan usahakan yang strong ya, 8 karakter. Begitu. Nah, tulis ulang password ini juga harus sama dengan yang password yang kalian ketik tadi di atas. Ini kalau tidak sama nanti jadi merah. Kita coba lihat ya. Nah, ini seperti ini, sudah selesai. Kita klik berikutnya ya.
Kita klik tombol berikutnya. Oke, nah kita klik. Setelah diklik, nah ada yang error kayaknya nih. Kita lihat, oh iya ada yang error guys, passwordnya harus kuat katanya. Jadi tidak kuat passwordnya, kita harus tambah panjang ya, dipanjangin, atau ada karakter besar, kecil, dan ada huruf ya, harus lebih kuat. Nah ini kurang kayaknya nih, masih kurang kuat nih passwordnya. Artinya apa? Passwordnya kalau kurang kuat, maka password itu mudah dijebol ya. Kita tambahkan lagi ya guys, huruf besar misalnya gitu ya. Ada huruf kecil, huruf besar, sama angka. Atau bagus juga campuran, itu akan kuat. Nah ini dia, very strong, sangat kuat, bagus nih ya. Berarti kalau ini akan berhasil. Oke, kita tekan tombol berikutnya. Nah setelah passwordnya strong, maka kita akan masuk ke mode ini. Nah instalasi PrestaShop ini ya. Kita akan masuk ke content your store. Nah ini harus dibaca dulu ya. Ini kita pilih ya. Kenapa? Karena untuk demo biasanya kita kan baru belajar ya. Jadi kita usahakan instalasi Yahweh dulu. Jadi sudah ada contoh produk lah gitu ya, biar ada bayangan. Oke ya. Nah yang bawah juga sama modul ya. Untuk modul kita klik pasang modul dulu supaya kita punya modul-modul yang sudah tersedia. Karena kita baru belajar ya. Oke, setelah kita semuanya klik, baru kita akan lanjutkan ke selanjutnya. Berikutnya ya, kita klik. Oke, masuk ke berikutnya, kita akan masuk ke konfigurasi database yang kita punya. Nah, ini konfigurasi database ini adalah untuk simpan database kita nanti dari e-commerce kita ya. Nah, kebetulan nama database-nya yang default itu adalah PrestaShop. Sedangkan kita kan tadi sudah bikin ya. Kita buka dulu di sini. Masuk ke localhost gitu ya, phpMyAdmin ya, kita lihat. Nah ini masuk ke localhost phpMyAdmin. Ini dia, database kita adalah db_shop tadi databasenya ya. Jadi kita harus sesuaikan nanti di sana namanya db_shop begitu ya. Nah ini namanya. Oke, tabelnya nanti akan di-create oleh PrestaShop. Nah di sini kita ganti. Oke, di sini kita ganti dengan namanya db_shop. Nah begitu ya. Kebetulan di saya password database-nya kosong ya. Begitu. Kemudian ini tabel forfeit-nya otomatis. Kita klik tes koneksi database sekarang. Kalau dia sudah terkonek berarti sudah oke. Nah alhamdulillah berhasil terhubung ke database ya teman-teman. Nah kalau sudah terhubung, selanjutnya kita klik berikutnya saja ya. Klik berikutnya. Nanti kita masuk ke instalasi toko ya. Nah ini oke. Nah ini proses ini biasanya cukup lama nih, kecuali kalau komputernya kencang ya. Ini juga Bapak dipotong nih videonya biar cepat ya. Jadi dia sedang membuat berkas untuk parameter di toko kita ya. Nah ini cukup lumayan lama ini ya, menunggu waktu kurang lebih 15 menit lah. Kalau komputernya canggih sih cepat ya. Nih oke. Nah setelah berhasil nanti akan seperti ini. Proses instalasi selesai, semuanya udah terchecklist begini. Kemudian ini juga udah ada untuk keamanan, sebaiknya folder installnya kita hapus ya, yang ini ya. Ini ada tulisannya nih. Oke, kita buka lagi Explorer, kita masuk ke htdocs tadi ya. Kemudian kita buka Wahyu Shop-nya, kemudian ada folder install. Nah ini kita hapus saja. Kita hapus untuk lebih aman ya security-nya. Kita hapus, oke. Nah setelah kita hapus, selanjutnya kita buka lagi ke sana ya. Kita lihat lagi kembali. Nah ini sudah dihapus. Setelah sudah dihapus kita punya dua fitur, ada back office sama front office. Nah kita lihat yang front office, kita klik saja di sini, klik. Oke, nah ini front office-nya sudah jadi ya. Kita ini front office-nya ya sudah bagus banget. Seperti ini, ada login, ada trolley, ada cari, ada clothing, ada aksesoris, ada art gitu ya. Seperti itu ya. Bahkan ini ada logo ya kayak gitu, bagus banget nih. Lihat nih, ini produknya juga sudah ada. Ini ada sampel satunya dan seterusnya. Ini produk populer ada ya. Nah lihat tuh, karena tadi kita kan bikin contohnya ya. Bahkan semua produk juga di sini kita sudah ada nih. Tuh yang sedang obral juga ada, produk baru ada. Nah ini gampang banget kan ya buat bisnis di toko kalian ya ini. Oke. Nah ini dia untuk instalasi kembali, kita kelola untuk yang admin ya. Nah ini admin ini untuk nambah-nambah produk tadi ya, di sini masuknya. Nah supaya lebih aman adminnya kita rubah dulu nih. Kita balik dulu sini. Admin ini kita rubah dulu, diganti namanya. Misalnya yang paling gampang dulu ya. Misalnya 123, admin 123. Supaya orang tidak bisa nebak gitu ya masuk ke admin. Ya, lebih aman lagi pakai encrypt ya. Kita balik lagi, kita refresh.
Tapi beda ya, localhost Wahyu NWK Wahyu Shop, maaf. Kemudian class admin 123. Anda enter, nanti akan masuk ke halaman login admin ya. Nah, seperti ini nanti kita lihat ya. Tunggu sebentar, harus bersabar. Nanti akan masuk ke halaman login admin seperti ini. Kita masukkan alamat email kita seperti ini. Nah, ini masuk, kita tunggu sebentar prosesnya. Nanti halaman admin ini berbeda dengan halaman front end tadi ya, yang di user ya. Halaman admin itu nanti untuk ngedit template kayak gitu ya, nambahin barang dan seterusnya. Oke. Nah, ini dia sudah masuk ke halaman admin dashboard ya. Ini seperti ini, luar biasa, lihat tuh, sudah ada grafik disajikan dalam bentuk grafis, laporan-laporannya. Wah, sudah canggih ya teman-teman, tuh lihat, bagus banget ini untuk diuji cobakan menjadi CMS bisnis di perusahaan kita ya. Nah, ini seperti ini hasilnya, lumayan bagus ya teman-teman. Nih ada juga informasi di sini muncul tuh, penjualan, ada pelanggan ya, kemudian ada pesan. Kemudian kita lihat di sini fitur-fiturnya ya, ada di dashboard ya. Kemudian ini bisa dikecilkan begini, bisa dilebarkan kembali ya, kayak gitu. Ada penjualan, ada katalog, ada pelanggan, ada layanan pelanggan, ada statistik, modul ya. Ini ada desain. Nah, di desain ini Anda bisa melihat ada tema, bisa ganti tema, bisa ganti logo perusahaan ya. Kemudian ada email, ada untuk halaman sampai dengan daftar ya. Kita coba untuk yang desain ya. Kita akan coba desain, klik desain. Nah, begitu. Bentar ya, agak lemot ya teman-teman ya. Oke, klik theme and logo. Oke. Nah, nanti akan muncul halaman untuk merubah logo perusahaan dan mengganti theme. Nah, ini untuk logo perusahaan bisa Anda rubah ya. Ini yang My Store, ini bisa dirubah, yang di sini ya, yang di atas. Nah, yang ini bisa kalian ubah gambarnya dengan gambar toko kalian. Oke, ini bisa di browse nanti di sini, klik browse seperti itu. Nah, kalian pilih foto yang sesuai dengan toko kalian. Misalnya di picture ya. Sini pilih foto-fotonya, silakan. Nah, baru di oke nanti ya. Setelah itu Anda bisa ganti juga icon ya. Icon ini yang ada di atas ini ya. Ikon ini ya, yang gambar ini nih. Nah, ini bisa kalian ganti dengan icon yang Anda punya di perusahaan. Nah, itu, ini hasilnya cukup lumayan bagus, bisa dipertimbangkan sebagai salah satu CMS yang bisa dijadikan untuk alternatif penjualan produk di toko kalian. Itu secara singkat bagaimana memanfaatkan content management system untuk meningkatkan bisnis perusahaan. Nah, bagi kalian yang tadi terlalu cepat penjelasan Bapak, bisa diputar kembali videonya berulang-ulang ya. Silakan diuji coba beberapa menu yang ada di admin, begitu ya, dipelajari di rumah, dicoba-coba setting-setting di sana. Minggu depan kita akan coba perdalam kembali untuk materi-materi selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Ini cukup dengan waktu yang singkat kalian sudah punya e-commerce. Nah, nanti setelah ini sudah jadi, ini bisa dimigrasikan ke host kita ya, yang kemarin kita belajar itu. Kita akan migrasikan ke hosting yang ada di cloud begitu, sehingga Anda bisa langsung punya website sendiri. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya saya berharap dicoba di rumah begitu ya. Harus sabar tadi ya, karena agak sedikit loading kalau sedang instalasi begitu. Terutama kalau misalnya komputernya masih agak jadul ya gitu. Tapi kalau Anda, saya yakinlah komputernya bagus-bagus. Selamat mencoba. Terima kasih.